Perkenalkan, kami dari kelompok 1, adapun judul yang kami angkat yaitu mengenai KPK tetapkan 4 tersangka kasus pengurusan administrasi di Kemenkumham. Dengan berbagai perkembangan dalam hukum administrasi, mekanisme insentif ekonomi, penegakan hukum administrasi dengan dimensi tatanan berbasis ancaman juga sering menjadi dilema meski dapat dianggap tidak efektif dan tidak efisien. Hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah warga negara atau antar organ pemerintahan. Dalam penerapan hukum administrasi itu sendiri masih terjadi banyak pelanggaran. Salah satunya terlihat pada kasus KPK ditetapkan 4 tersangka kasus pengurusan administrasi di Kemenkumham. KPK baru saja menetapkan penyuap mantan Wamenkumham Edward Omar Syarif Yarik atau Edi Helmut Hermawan sebagai tersangka. Helmut Hermawan diketahui adalah Direktur PT Citra Lampia Mandiri atau CLM. Helmut diduga memberikan suap kepada Edi terkait pengurusan perusahaan tambang nikel PT CLM di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Pada hari ini, kami akan mengumumkan para tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah EOSH, ini Wamenkumham, kemudian YAM, ini pengacara, YAR, asisten pribadi dari EOSH, dan HH, wira swasta dan Direktur Utama PT CLM. Kemudian untuk keperluan penyidikan dan pengembangan perkara lebih lanjut, pada hari ini tim penyidik melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka HH selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini tanggal 7 Desember sampai dengan tanggal 26 Desember tahun 2023. Selain Helmut dan Edi, asisten pribadi Edi yakni Yogi Ari Rukmana dan seorang pengacara Yosi Andika Mulyadi juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dugaan korupsi yang menjerat Edi ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng diketahui melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023. Terkait laporan tersebut, Edi diduga menerima gratifikasi senilai 7 miliar rupiah dari Helmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum. Dalam proses penyelidikan ini, Edi diketahui membantu Helmut mengkondisikan administrasi hukum di Kemenkumham. Edi juga disebut menerima uang 1 miliar rupiah untuk kepentingan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau PPPLT. Perkenalkan, nama saya Esther Senofitriani Simanjunta. Pada saat ini saya akan membahas mengenai kronologis kasus. Kronologis kasusnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 4 orang tersangka terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan administrasi hukum umum atau AHU di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI. Para tersangka tersebut yaitu EOSH selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM, YAM pengacara, YAR asisten pribadi EOSH, dan HH wira swasta atau Direktur Utama PT CLM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka HH untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 7 sampai dengan 26 Desember 2003 di rutan KPK. Menurut keterangan tertulis yang diterima Info Publik Senin tanggal 11 Desember 2023, dalam konstruksi perkaranya, dugaan tindak pidana korupsi ini berawal dari adanya sengketa di internet PT CLM tahun 2019 sampai dengan 2022 terkait status kepemilikan. HH kemudian
meminta bantuan EOSH menyelesaikannya. Terjadi pertemuan oleh HH dan EOSH, YAR dan YAM di rumah dinas EOSH, di mana EOSH bersedia memberikan konsultasi hukum terkait administrasi hukum PT CLM. Selanjutnya, tersangka EOSH menugaskan YAR dan YAM sebagai representasinya dengan kesepakatan besaran FEE untuk diberikan HH dan EOSH sejumlah sekitar 4 miliar. Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri. EOSH kemudian bersedia membantunya dan menjanjikan proses hukumnya dapat diberhentikan sesuai surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar 3 miliar. Karena di sini saya akan menjelaskan dampak kasus dari korupsi terhadap administrasi negara. Yang pertama, kerugian negara. Yang dimana kerugian negara ini dapat merusak ataupun berdampak pada secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu dapat mengatasi konsekuensi hukum yang dikeluarkan. Secara tidak langsung itu adalah reputasi negara itu dan kepercayaan masyarakat itu semakin rusak. Yang kedua adalah ketergangguan pelayanan publik, yang dimana kasus korupsi tersebut dapat mengganggu pelayanan publik terutama pada sektor hukum dan hak asasi manusia. Terhadap pelayanan yang terganggu berupa keterlambatan dan penyesuaian kasus, keterlambatan dan pengeluaran keputusan, dan keterlambatan dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak-dampak tersebut yang dilakukan oleh KPK dalam hukum administrasi negara harus tetap berupaya dan mengatasi kualitas pelayanan, meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pemberantasan korupsi. Perkenalkan, nama saya Margaret Pangaribuan dengan NIM 32133111039. Di sini saya ingin menjelaskan tindak pidana dari hukum terhadap kasus yang kami angkat, di mana kasus yang kami angkat itu adalah korupsi. Nah, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang, diantaranya yang pertama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah diubah dan diisi dengan ketentuan-ketentuan yang lebih efektif dalam mengantisipasi dan mengatasi korupsi. Nah, kemudian dalam pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1919 serta pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga telah diatur untuk menangani tindak pidana korupsi. Lembaga Penegakan Hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa kita sebut dengan KPK dan Pengadilan Tipikor adalah dua lembaga yang berperan penting dalam penegakan hukum. Dampak korupsi dapat dilihat dan terjadinya berbagai macam bencana yang merusak tatanan kehidupan bangsa, dan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan juga hak sosial masyarakat Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi permasalahan yang kompleks dan memerlukan upaya yang lebih efektif dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga yang berwenang. Nah, bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia? Nah, bisa kita lihat bahwasannya efektivitas penegakan hukum di Indonesia itu sudah berlaku efektif karena setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi pasti akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, di mana hukumannya itu bisa kita lihat hukuman penjara dan juga sanksi administrasi yang mereka harus bayar. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Berkaitan dengan hukum lainnya. Dalam hal ini, hukum administrasi negara berkaitan dengan hukum pidana yang terlihat di dalam kasus ini, bahwasanya penyelesaian kasus yang berinteraksi dengan hukum pidana dalam penegakan hukum dan sanksinya. Misalnya jika pejabat pemerintah melakukan pelanggaran dalam tugasnya, hal ini bisa menjadi subjek hukum pidana. Di kasus ini terlihat bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi yang akan ditindaklanjuti dengan hukum pidana, yaitu pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan huruf B, pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya Muhammad Rifai, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kasus KPK yang menetapkan 4 tersangka dalam pengurusan administrasi Kementerian Hukum dan HAM adalah bahwa pelanggaran hukum administrasi dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius.
tindakan yang melanggar aturan dan regulasi administrasi seperti penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran prosedur dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Keterlibatan 4 tersangka dalam kasus pengurusan administrasi di Kemenkumham menyoroti pentingnya penegakan hukum, kepatuhan terhadap aturan dalam lingkup administrasi pemerintahan. Tindakan korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengurusan administrasi dapat merusak instansi lembaga dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam penegakan hukum yang tegas dan transparan, diharapkan kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita seluruh pihak untuk meningkatkan tata kelola administrasi yang baik, menjaga integritas tata kelola terhadap hukum yang berlaku. Upaya pencegahan korupsi dan pelanggaran administrasi harus terus ditingkatkan untuk memastikan pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum dan kepatuhan terhadap aturan dalam pengurusan administrasi, pemerintahan, dan kepercayaan publik dalam penyelenggara kelola administrasi negara. Diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Jadi, saran yang dapat kami berikan dari kelompok kami adalah perlu adanya rekonsiliasi mengenai konsep pemiskinan koruptor. Rekonseptualisasi dapat memberikan arahan yang jelas bagi penegak hukum mengenai konsep pemikiran dan koruptor, sehingga pelaksanaan pemiskinan koruptor dapat dijalankan sebagai suatu terobosan hukum yang memberikan efek jerah dalam tindak pidana korupsi. Yang kedua, perlu adanya suatu gerakan mendorong pelaksanaan pemiskinan koruptor. Contohnya seperti pendidikan, pemahaman, penjelasan, serta integritas dari para penegak hukum agar para penegak hukum di Indonesia melaksanakan suatu sanksi pidana pemiskinan koruptor dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.